musyabbiha. Jangan pula kau katakan Allah ada di mana-mana. Pegang erat-erat paham yang selamat, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Baru saja kita dengar lagu yang menceritakan tentang tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa kita meyakini selama ribuan tahun ini, sejak Islam diturunkan, turun-temurun dari Rasul, para sahabat, para tabi'in seperti Imam Hanafi, dan para tabi'ut tabi'in, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, terus sampai kepada guru-guru kita, ulama-ulama salaf dan ulama-ulama mutakhirin, menceritakan bahwa Allah itu ada. Wajib percaya Allah ada. Nah, sekarang masalahnya, apakah Allah itu ada dengan memerlukan tempat atau tidak? Apakah Allah perlu ada tempat atau tidak? Sebab beredar paham mengatakan kalau sesuatu yang ada pasti ada tempatnya. Kalau tidak ada tempatnya maka dia tidak ada. Wah, ini berbahaya sekali. Sesuatu yang ada itu pasti ada tempatnya. Itu betul untuk makhluk. Kalau untuk Allah tidak. Sebab Allah lah yang menciptakan tempat. Bagaimanalah Allah memerlukan tempat kalau Allah itu sendiri yang menciptakan tempat itu? Allah menciptakan tempat sebagai menunjukkan kekuasaannya, menunjukkan kemauannya, iradahnya, kudrahnya. Bukan untuk tempat Allah bertempat tinggal di situ. Allah tidak memerlukan makhluk sama sekali. Tetapi makhluklah yang memerlukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu ta'ala kana wala makan. Sesungguhnya Allah itu ada dan tidak ada tempat untuknya. Di dalam satu hadis Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan satu hadis dari Rasulullah SAW. Kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuhu. Adalah Allah itu ada, dan ketika Allah ada tidak ada apa-apa yang ada. Mau di atasnya, mau di bawahnya, mau di sampingnya, mau di dalamnya, mau di luar, tidak ada. Hanya Allah sendiri. Huwal awwalu, kata Allah dalam Quran. Dialah yang awal. Nanti setelah kiamat semua hancur. Huwal akhiru, Allah tetap ada. Allah yang akhir. Al-zahir, Allah itu zahir ada. Wal batin, tapi tidak bisa diukur, tidak bisa disekat dengan tempat. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Imam Hanafi dalam kitab Al-Wasiyah. Innahu ta'ala kana wala makan. Allah ada dan tidak perlu tempat. Ketika Allah ada belum ada apa-apa, belum ada tempat. Fa khalaqal makan wa huwa ala sifatil azaliyah. Dan ketika kemudian Allah menciptakan tempat, Allah tetap pada sifatnya yang pertama, yaitu sifat azali Allah, tidak bertempat dan tidak ada tempat sebelum Allah ada. Ketika Allah ciptakan tempat, Allah nggak berubah, Allah tetap tidak bertempat. Demikian yang dikatakan oleh Imam Hanafi rahimahullah ta'ala. Kama kana qabla khalaqahul makan, ya, ini Allah tetap dalam sifatnya yang pertama, sebagaimana Allah belum menciptakan tempat. Ada Allah itu sebelum ada tempat. Ketika Allah menciptakan tempat, Allah tetap dalam sifat aslinya, sifat azaliyahnya. Tidak ada tempat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. La yajuzu alaihi taghayyir fi dzatihi wala fi sifatihi. Tidak boleh Allah itu dikatakan berubah sifatnya. Itu enggak boleh. Tidak ada pada Allah itu perubahan pada sifatnya, apalagi perubahan pada zatnya. Allah tetap azali, seperti itulah adanya. Tidak terpengaruh dengan keadaan, tidak terpengaruh dengan waktu, tidak terpengaruh dengan tempat. Itu ditulis dalam kitab Ithaf As-Sa'adatil Muttaqin oleh Imam Zabidi, merupakan kitab sarah daripada kitab Ihya Ulumuddin yang dikaryakan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan, innallaha ta'ala khalaqal arsh izharan liqudratihi la makanan lidzatihi. Adalah Allah menciptakan arasy itu untuk menunjukkan kekuasaannya, bukan untuk tempat zat Allah itu, ya, bukan tempat untuk
tempat untuk Allah itu berada, bukan. Allah menciptakan arsy untuk menunjukkan kekuasaannya, bukan untuk tempat dia bertempat tinggal. Nah, saudara, kemudian orang mengatakan ada 21 ayat yang menunjukkan bahwa Allah itu istawa di atas arsy. Oh, itu kita setuju. Misalnya dalam surah Toha yang dikatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Tuhanmu yang Maha Pemurah itu istawa di atas arsy. Betul. Hanya masalahnya istawa itu artinya apa? Apakah istawa itu istiqrar, bertempat tinggal? Apakah istawa itu duduk di atasnya? Atau istawa itu nangkring di atasnya? Istawa itu apa? Imam Qurtubi di dalam tafsir Imam Qurtubi fi ahkamil Quran mengatakan ada 15 arti istawa itu. Yang mana yang mau diambil? Satu di antara yang diambil oleh orang-orang aswaja ahli sunnah wal jamaah, istawa ala arsy itu artinya mengatur alam semesta itu, mengatur arsy. Jadi ditakwil oleh ulama-ulama mutakhirin dengan ayat Quran yang lain, wa huwa rabbul arsyil azim. Istawa ala arsy itu artinya wa huwa rabbul arsyil azim. Dialah Allah yang mengatur arasnya yang agung. Sebagaimana firman Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbul alamin, Tuhan yang mengatur alam semesta. Rabbul arsyil azim, yang mengatur arasnya yang agung dan mengatur Rabbul alamin, alam semesta. Oleh karena itulah saya menciptakan lagu ini agar dihafal oleh anak-anak kita, agar anak-anak kita ini bisa memahami akidah Ahlussunnah wal Jamaah secara mudah, secara gamblang, bahwa Allah itu ada tanpa tempat, Allah ada tanpa ukuran waktu. Bagi Allah nggak berlaku siang malam, pagi sore, asar maghrib, isya subuh, nggak berlaku bagi Allah. Itu kan untuk makhluknya, untuk Allah tidak. Nah, ini yang perlu kita pahamkan betul-betul tentang makna istawa itu. Kata ulama kita juga, wa nuqira bi anna Allah subhanahu wa ta'ala 'alal 'arsy istawa min ghairi an yakuna lahu hajah ilaihi. Jadi Allah itu, kita harus memahamkan bahwa sesungguhnya Allah SWT itu istawa 'alal 'arsy, beristawa di atas arsy itu istawa min ghairi an yakuna lahu hajah. Istawa tanpa perlu hajat, enggak perlu dengan arsy itu, bukan tempat untuk diam Allah, bukan tempat untuk Allah tinggal di situ. Tidak perlu Allah itu, ya. Atau was istiqraru alai, atau Allah mau menetapi arsy itu bertempat tinggal di situ, tidak. Tetapi wa huwa hafizul arsy, bahwa sesungguhnya Allah itu memelihara arsy. Istawa alal arsy, memelihara arsy, hafizul arsy. Wa ghairil arsy min ghairi ihtiyaj, ya. Dan juga Allah memelihara selain arasnya tanpa sedikit pun Allah perlu atau berhajat dengan makhluknya atau dengan aras itu sedikit pun. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT, Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa waktu. Allah tidak memiliki wajah, tangan, kaki, jari. Itu paham mujassimah yang mengiktikadkan bahwa Allah itu punya badan seperti manusia berjasad. Tidak. Allah tidak bertempat di aras atau malam hari turun ke langit, kemudian turun ke bumi pada hari Arafah sebagaimana yang disebar-sebarkan oleh sebagian kecil kelompok orang Islam. Tidak seperti itu paham musyabbihah. Pegang erat-erat paham yang selamat, aqidatun najiyah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah ada tanpa tempat, tanpa waktu. Allah ada tak serupa dengan makhluk. Jangan semisalkan Allah dengan sesuatu, dan jangan serupakan Allah dengan makhluknya. Jangan kau katakan Allah ada di arsy, turun ke langit, dan ada turun ke bumi. Itu paham musyabbihah. Jangan pula kau katakan Allah ada di mana-mana. Pegang erat-erat paham yang selamat Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian saya Tengku Zulkarnain. Mudah-mudahan lagu ini membawa manfaat untuk menyelamatkan akidah kita. Pegang teguhlah akidah yang selamat, akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sudah lebih 1000 tahun turun-temurun di negeri kita, negeri Nusantara yang tercinta ini. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum
hadanallahu wa iyyakum ajma'in ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Basir, ya Sami'u ya Alim, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita memuji Allah SWT dan bersyukur kepadanya. Saya sekarang sedang berdiri di lokasi pembangunan pesantren putri pesantren Rofiuddin Yayasan Barokah Sumatera Utara. Alhamdulillah kita sudah mulai menggali pondasi untuk membangun gedung bertingkat 2 bagi tempat pembelajaran anak-anak putri kita menghafal Al-Quran dan mendalami syariat Islam serta berakhlakul karimah. Wanita adalah tiang negara. Jika baik wanita, baiklah negara. Jika rusak wanita, rusaklah negara. Pesantren ini sebenarnya sudah 2 tahun berjalan lebih. Dan pesantren wanita sudah berjalan 7 tahun. Tetapi gedungnya masih menyewa. Alhamdulillah sekarang sudah dijual oleh pemiliknya dan kita ambil alih untuk menjadi bangunan milik Yayasan Barokah Sumatera Utara. Akan dibangun permanen bertingkat 2 dalam tempo yang sesingkat-singkatnya agar anak-anak kita tidak terganggu dalam melaksanakan belajar dan mengajar Al-Quran di tempat ini. Salurkan bantuan Anda kepada Yayasan Barokah Sumatera Utara untuk menyelesaikan bangunan ini pada nomor rekening 76262627777 Bank Syariah Mandiri. Saya ulangi, Bank Syariah Mandiri, nomor rekening 76262627777 atas nama Yayasan Barokah Sumatera Utara. Semoga Allah SWT membalasi dengan sebesar-besar pahala dan mengganti dengan seluas-luas rezeki. Saya Tengku Zulkarnain, Ketua Yayasan Barokah Sumatera Utara, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Basir, ya Sami'u ya Alim, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ya Allah ya Basir, ya Sami'u ya Alim, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits.